selamat sore Tribuners. Kembali lagi dalam program Bincang Bogor di YouTube Tribun News Bogor. Masih suasana Hari Ibu, kali ini kami kembali mengundang sosok inspiratif yang akan membagikan pengalamannya kepada kita. Bersama aku Sania Faida, kita akan kulik-kulik tentang keseharian sosok ini untuk sharing bagaimana caranya membagi waktu antara kesibukan dengan perannya sebagai seorang ibu di rumah. Berkaitan dengan tema di perayaan Hari Ibu tahun ini, yakni Perempuan Berdaya Indonesia Maju, kami sudah mengundang seorang ibu yang luar biasa nih Tribuners. Tak hanya sukses menjadi ibu bagi anak-anaknya, sosok ibu luar biasa ini juga sukses menjalani peran sebagai aktivis perempuan di Kota Bogor dan istri Wali Kota Bogor. Tentunya Tribuners sudah bisa menebak ya siapa sosok ini. Ya langsung aja kita sapa Ibu Wali Kota Bogor kita, Yana Ardian, yang juga menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor. Selamat sore Ibu Yana. Selamat sore Sania. Ya bagaimana kabarnya nih Bu? Baik, Alhamdulillah. Gimana Sania kabarnya? Kayaknya Alhamdulillah segar. Baik juga. Kesibukannya apa nih Ibu sekarang? Kesibukan masih berkutat dengan kegiatan anak-anak dan organisasi-organisasi wanita. Oke. Jadi Ibu Yana nih Tribuners tidak hanya menjadi istri wali kota dan ketua tim penggerak PKK Kota Bogor saja nih. Ternyata Ibu Yana juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Nah, di balik kesibukannya itu tentu jadi banyak pertanyaan ya, bagaimana Ibu Yana ini membagi waktunya sebagai istri dan tentu sebagai seorang ibu di rumah. Ini nanti yang akan kita tanyakan kepada beliau. Tapi sebelum masuk ke bahasan itu, aku mau tanya nih sama Ibu Yana. Ibu Yana ini katanya mantan model ya? Bisa diceritain? Ya ampun, itu zaman jadul, Sania. Jadi tahun kapan itu, Bu? Tahun 99. Tahun 1999, saya terpilih jadi finalis Wajah Femina, gitu. Nah, dari situ, lalu banyak sekali kesempatan untuk jadi model iklan dan presenter, gitu. Oh, gitu. Udah lama banget. Udah lama banget ya. Terakhir tahun berapa tuh, Bu? Terakhir 2002 karena saya nikah sama Kang Bima dan saya dibawa ke Australia sama Kang Bima. Jadi saat itu langsung cut, langsung berhenti. Langsung berhenti dari dunia model ya. Oke. Langsung aja nih kita balik lagi ke bahasan tentang Hari Ibu nih ya, Bu Yana ya. Yeah. Nah, menurut pendapat Ibu Yana, sebagai seorang ibu nih, apa sih makna Hari Ibu? Seorang ibu itu kan sosok sentral dalam keluarga, ya. Kalau ibu bahagia, bapak atau anggota lainnya 3 kali lebih bahagia bahkan. Nah, terus kita juga tahu bahwa surga di telapak kaki ibu. Lalu kita juga tahu bahwa doanya ibu itu bisa menembus langit, ya, yang nggak ada doa yang bisa menandingi. Jadi artinya peringatan Hari Ibu itu adalah momen di mana kita harus memuliakan seorang ibu. Itu aja, ya, dengan sesimpel itu. Yeah. Jangan membuat dia menangis, jangan sakiti hatinya, seperti itu. Oke, menurut Ibu Yana, oh iya benar. Nah, menurut Ibu Yana, seberapa penting sih adanya Hari Ibu ini? Sebenarnya kalau saya sih tidak terlalu menspesialkan 22 Desember ini karena ketika kita bicara ibu kan kasih ibu sepanjang masa ya, kasih ibu sepanjang waktu. Jadi kalau bisa Hari Ibu itu setiap saat gitu ya, atau misalnya setiap minggu gitu ya, setiap tanggal 1 misalnya gitu ya. Jadi setiap bulan itu anak-anak tuh di brainwash gitu, bahwa ingat gitu kan, bahwa ibu itu punya peran yang sangat luar biasa pada anak-anaknya gitu. Oke, jadi Hari Ibu itu nggak hanya di tanggal 22 Desember aja berarti ya Bu ya? Harusnya seperti itu. Iya. Ibu Yani ini kan adalah sosok ibu yang cukup menginspirasi nih. Bisa diceritain secara singkat Bu, perjalanan seorang Yana Ardian dari yang belum apa-apa sampai sekarang tuh dikenal banyak orang. Ya, saya bukan sosok yang pandai bergaul, ya. Saya bukan sosok yang punya banyak teman, tapi saya sosok yang mau belajar.
Saya bertemu dengan Kang Bima di awal dengan dunia yang berbeda, lalu dengan kehidupan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Tapi ketika kita disatukan dan saya harus mendukung berbagai tanggung jawabnya Kang Bima, dan saya harus memegang organisasi yang dimana itu secara otomatis istri kepala daerah, saya harus banyak belajar. Saya membuka diri, saya membuka hati, membuka mata, bahwa segala sesuatu kalau belajar pasti bisa bisa memahami banyak hal gitu. Nah, banyak orang itu yang tidak mau belajar, yang akhirnya dia merasa frustasi dengan dengan kerjaannya sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau belajar, pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan, tapi jalanin aja gitu. Oke. Ya, di balik kesuksesan dan kesibukan Ibu Yana nih, seberapa besar sih peran Ibu di belakangnya? Ibu saya? Iya. Ibu saya. Oh, ibu saya luar biasa. Ini yang ingin saya berbagi ya. Saya ingin berbagi kepada semua nih teman-teman Tribuners bahwa kenapa kita harus mengidolakan ibu kita, karena tidak melihat dari latar belakang pendidikan beliau. Ibu saya ini lulusan SMP, tapi saya banyak sekali mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari beliau. Ya, saya diajarkan untuk menjadi anak yang beradab, anak yang berakhlak, anak yang mau terus menuntut ilmu, itu dari ibu saya. Ibu saya pernah pesan gini, Mbak Tasya. Kami orang tua, maksudnya ya, orang tua nggak bisa ngasih banyak harta atau warisan harta, karena harta segunung juga bisa habis kalau digali terus. Tapi kalau ilmu yang tadinya sedikit digali terus malah bisa menggunung. Nah, disitulah itu selalu saya terngiang-ngiang ya suara ibu saya, motivasi ibu saya, nasihat ibu saya. Itulah yang membuat saya selalu ingin terus belajar. Belajar itu nggak perlu harus formal loh ya. Kita dengan misalnya ketemu banyak orang, kita nanya-nanya, kita diskusi, kita mau mendengarkan, itu juga ilmu gitu. Gitu. Nah, yang menarik itu adalah ketika kita lebih meluangkan waktu untuk belajar berbicara daripada kita meluangkan waktu untuk belajar mendengar. Ya, mendengar itu sesuatu yang susah loh. Nah, jadi ini juga motivasi untuk kita semua ya. Gitu, bagaimana kita belajar mendengarkan orang, itu juga ilmu loh kalau kita dengarkan gitu. Iya. Oke, berarti seberapa penting sih sosok seorang ibu di mata Bu Yana? Penting banget, penting. Kalau ada kata yang lebih tinggi daripada penting, gitu, utama ya, yang utama banget deh. Berarti dimanapun kita, apapun yang kita lakukan itu penting banget ada sosok ibu di belakang kita ya Bu? Harus. Karena tanpa diminta, ibu pasti doain kita. Kalau kita sukses, bukan karena kita hebat, tapi karena doa ibu di belakang kita, gitu. Berarti betapa luar biasanya peran seorang ibu itu ya? Iya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan ibu, kita tuh harus melibatkan ibu dalam setiap langkah kita, gitu. Oke. Nah, hal terbesar apa sih yang ingin ibu berikan kepada sang ibunda yang belum tersampaikan nih? Banyak orang tua itu yang senang kalau dikasih hadiah oleh anak-anaknya secara materi ya. Nah, tapi ibu saya bukan tipe yang seperti itu. Ibu saya itu tipe orang tua yang senang kalau berkumpul bersama anak cucunya. Nah, saya seringkali merasa feeling guilty ya. Saya merasa bersalah. Saya seringkali kirim sembako, kirim makanan, kirim uang gitu ya. Ternyata tidak membuat orang tua saya happy kan gitu, karena apa? Kebersamaan yang dia inginkan. Nah, dengan tanggung jawab saya mendampingi Kang Bima, kesibukan waktu, kadang-kadang merasa ada sesuatu yang belum tuntas saya berikan ke ibu saya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ibu saya sehat dan dipanjangkan usianya sehingga kita masih tetap bisa bersama-sama gitu ya dengan keterbatasan waktu ya. Iya, amin. Nah, bagaimana seorang Ibu Yana ini mengungkapkan rasa sayang dan terima kasihnya kepada sang ibunda? Saya sih sering peluk beliau, saya suka cium beliau ya, gitu. Saya juga masih beliau suka nginep di rumah kami, terus saya masih suka tidur sama beliau.
Itu menurut saya kebersamaan itu menunjukkan rasa sayang antara ibu dan anak, anak dan ibu gitu. Apa Ya, sih Bu yang harus kita lakukan? Ya, gimana Bu? Orang tua itu kebutuhan dasarnya didengar. Nah, jadi kalau kita sebagai anak, kita sering-sering aja kalau misalnya bertemu dengan orang tua kita pasti banyak dongeng, pasti akan menceritakan ibu anu yang kita nggak kenal gitu ya. Kadang-kadang nama-nama itu kita nggak kenal. Dengerin aja gitu, dengerin aja. Jadi jangan dipotong, jangan di-cut yang misalnya, aduh udah deh, mah saya nggak kenal ibu anu nggak usah diceritain gitu ya. Nah, kebutuhan orang tua itu didengar, dengerin aja keluh kesahnya, dengerin aja ceritanya gitu. Jadi dia pasti merasa di apa ya, merasa keberadaan itu berarti lah, gitu. Menurut Ibu, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan kepada ibu kita, baik saat masih ada atau bagi ibu yang belum ada, ya ibu yang sudah tidak ada? Kalau ibu yang masih ada, yang pertama tadi saya sampaikan kebutuhan orang tua itu untuk didengar ya. Jadi dengarkan ceritanya, dengarkan nasihatnya, lalu berikan banyak waktu gitu karena orang tua kita itu apalagi kalau udah sepuh ya, pengennya didatengin, terus ditemenin kan kayak gitu. Nah, lalu kita perhatikan kesehatannya. Seringkali kayak mama saya itu jarang berkeluh kesah gitu tentang apa yang dirasakan gitu. Tapi saya tahu ada hal-hal yang memang penyakit yang memang sering kambuh gitu ya. Misalnya mahnya atau misalnya tulangnya, sendi-sendinya kayak gitu. Nah itu kita kasih perhatian lebih lah karena mungkin orang tua kita nggak mau merepotkan kita. Tapi bagi orang tua yang sudah tidak ada, tentunya tidak ada jalan lain selain mendoakan gitu. Doakan semoga Allah rahmati. Gitu. Ya, baik. Saat sibuk Ibu Yana nih sebagai istri wali kota dan juga aktif di kegiatan sosial lainnya, bagaimana Ibu bisa tetap menjalani peran sebagai ibu yang baik di rumah? Saya merasa sebagai ibu atau sebagai istri atau sebagai anggota masyarakat ataupun ketua organisasi itu sama-sama peran mulia ya gitu. Jadi saya jalaninya tidak perlu dibuat-buat, nggak usah berpura-pura gitu. Kita jalankan yang memang harus menjadi tanggung jawab kita. Saya di rumah itu sebagai pendamping anak-anak saya dan pendamping suami. Di luar saya sebagai pendamping masyarakat kan gitu. Nah jadi mainkan saja peran saya sebagai perempuan di mana saya melakukan tanggung jawab saya dengan baik gitu. Jadi tidak perlu dibedakan. Misalnya saya fokusnya di bidang keluarga gitu ya karena latar belakang saya pendidikan ilmu keluarga dan perkembangan anak. Nah itu melekat di dalam diri saya. Saya mau di rumah, saya mau di luar gitu ya. Saya mau bertemu dengan organisasi manapun, pasti itu yang saya bawa gitu. Jadi artinya kan tidak membebankan saya. Saya tidak perlu complicated yang harus memikirkan banyak hal gitu ya. Jadi sambil menyelam minum air. Saya juga banyak bertemu dengan orang, diskusi banyak hal yang berkaitan dengan keluarga. Jadi bermanfaat untuk keluarga saya, bermanfaat juga untuk masyarakat gitu. Oke, lalu bagaimana caranya Ibu bisa melayani Bima Arya, seorang Bima Arya di rumah tanpa embel-embel wali kota dan sebagai ibu untuk anak-anak Ibu di rumah? Bima Arya buat saya sosok yang menyenangkan. Di rumah sangat sangat family man ya, sangat penyayang, lovable gitu. Jadi memang tidak ada yang tidak ribet orangnya, tidak juga harus dilayani semuanya gitu. Jadi sering juga Kang Bima bantu urusan saya gitu. Jadi menurut saya Kang Bima sosok yang menyenangkan gitu bagi anak-anak dan bagi saya. Oke. Ya, terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak Ibu nih? Kenapa? Apa yang ingin Ibu Yana sampaikan untuk anak-anak Ibu? Untuk anak-anak saya ingin menjadi ibu yang sukses untuk mereka. Artinya bukan hanya mendampingi secara fisik, ngasih makan, kesehatan, dan pendidikannya saya penuhi, tapi mereka tumbuh tidak menjadi anak-anak yang memuliakan orang tua. Nah, jadi saya sampaikan ke mereka bahwa
peran saya sebagai orang tua adalah mengingatkan mereka bagaimana memiliki akhlak yang baik, sehingga nanti dengan berjalannya waktu mereka dewasa, sesukses apapun mereka tidak lupa dengan orang tuanya, dan mereka selalu ingat nasihat-nasihat dari ibunya, walaupun seringkali nasihat itu keluar dalam kecerewetannya atau dalam keadaan marah-marah gitu ya, tapi percayalah setiap lisan ibu itu adalah doa untuk anak-anaknya dan nasihat untuk anak-anaknya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Ibu Yana atas waktu yang sudah diluangkan untuk kita untuk sharing Sama-sama. pengalamannya. Sama-sama. Ya, maaf mengganggu waktunya. Kami juga mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Yana dan juga ibu lain yang luar biasa di sana. Amin. Makasih ya. Sehat selalu. Ya, saya selalu juga untuk Ibu Yana. Ya. Begitu tadi Ibu Nur cerita tentang sosok ibu inspiratif yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Berakhirnya obrolan kami dengan Ibu Yana, maka aku pamit undur diri. Tunggu Bincang Bogor berikutnya di YouTube Tribun News Bogor. Sampai jumpa.